Guntur Romli yang mau dijegal Ganjar, bukan Anies, apalagi AHY. Politisi yang mudah sekali menuduh pemilu curang, ya itu saja orangnya. Bahkan saya dengan teman-teman sering berbicara, jangan-jangan orang yang mudah sekali menuduh pemilu curang, pemerintah curang itu dulu juga sering curang, dikira orang lain melakukan hal yang sama. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Calon terkuat. Nah, logika sederhananya, calon terkuatlah yang jadi sasaran, yang jadi pusat hajaran, yang berusaha keras dijegal. Tapi yang tidak populer, yang elektabilitasnya kecil, yang lemah, buat apa capek-capek mau dijegal? Ini kan buang-buang tenaga. Nah, sementara posisi Anies, apalagi AHY, bukan di posisi yang tertinggi di survei-survei opini publik. Kok tiba-tiba bikin penyesatan opini seolah-olah Anies dan AHY serta Demokrat yang mau dijegal? Kalau Ganjar yang merasa dijegal, maka publik akan langsung percaya. Karena hasil surveinya paling tinggi dan masih ada dinamika di partainya. Tapi Ganjar bukan orang cengeng, bukan seperti dia atau mereka yang mudah curhat di publik sambil playing victim, nyebarin gosip politik yang jahat untuk lawannya yang ternyata menyimpan rencana jahat untuk terus menyebarkan politik fitnah dan berbau sara di Indonesia. Pak SBY bapaknya dari AHY, Ketua Umum Demokrat. Katanya SBY harus turun gunung karena menurutnya ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil. Konon ada jegal-menjegal soal capres dan cawapres. Pelempar gosip ini adalah Bapak SBY, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pak SBY bapaknya dari AHY, Ketua Umum Demokrat. Katanya SBY harus turun gunung karena menurutnya ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil. Padahal dulu Pak SBY pernah bilang ke orang-orang yang melempar tuduhan kalau pemilu 2014 bisa curang. Jangan-jangan orang yang mudah dan sering menuduh pemilu curang itu dulunya sering curang, itu kata Pak SBY dulu. Nah, kalau sekarang Pak SBY nyebarin gosip pemilu 2024 ada tanda-tanda tidak adil dan tidak jujur, jangan-jangan dulunya dia sering begitu. Jangan-jangan Pak SBY sering tidak adil dan tidak jujur dalam pemilu. Jangan-jangan ini loh ya, kan saya cuma mengutip perkataan Pak SBY yang dulu. Tapi saat tersingkir dari gelanggang, kemudian merengek-rengek minta aturan diubah. Kita tidak meragukan sayangnya SBY pada anaknya AHY hingga jadi Ketua Umum Demokrat. Tapi jangan sampai sayang pada anak, kemudian mau memaksakan anaknya harus terlibat dalam capres atau cawapres, sementara suara Demokrat tidak cukup. Kemudian karena ketika tidak bisa, menuduh ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil. Ini bisa ada pepatah baru, buruk muka Demokrat, sistem politik Indonesia yang dibelah. Lagian kalau melihat real politik, khususnya terkait pencapresan 2024, yang potensial dijegal itu adalah Ganjar Pranowo.
bukan Anies yang digadang-gadang oleh Demokrat, apalagi AHY. Semua lembaga survei yang kredibel menempatkan Ganjar Pranowo nomor 1 elektabilitasnya. Padahal dulu Pak SBY pernah bilang ke orang-orang yang melempar tuduhan kalau pemilu 2014 bisa curang. Jangan-jangan orang yang mudah dan sering menuduh pemilu curang itu dulunya sering curang. Itu kata Pak SBY dulu. Kemudian SBY melontarkan pandangan yang menyesatkan publik dengan label kata konon. Dalam Pilpres 2024 cuma ada 2 pasangan capres dan cawapres. Jika benar hanya ada 2 pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024, di mana masalahnya? Pilpres 2014 dan 2019 juga cuma 2 pasangan. Apa itu melanggar konstitusi dan kualitas demokrasi kita jadi menurun? Apa karena Demokrat tidak mampu mencalonkan sendiri capres dan cawapresnya, terus dianggap prosesnya tidak jujur dan tidak adil? Ya padahal memang suara Demokrat tidak cukup. Suara Demokrat bukan seperti tahun 2009, tapi pada pemilu 2014 dan 2019 tetap jeblok karena banyak politisinya yang tersangkut kasus korupsi. Kemudian aturan PT untuk pencapresan juga diubah saat SBY dan Demokrat berkuasa. Dari 15% dinaikkan menjadi 20%. Tapi kemudian sekarang Demokrat merengek-rengek minta diubah. Loh, kok enaknya sendiri? Saat berkuasa, menetapkan permainan yang menguntungkan sendiri, persis Ferdi Sambo kan? Nah, siapa yang mau jegal Ganjar? Tentu saja pasangan yang kemungkinan bisa menang kalau Ganjar tidak maju. Kata Saiful Mujani, kalau Ganjar maju, maka siapapun lawannya, maka Ganjar akan menang. Tapi kalau Ganjar tidak maju, maka kemungkinan besar Anies dan kubunya yang akan menang. Jadi siapa yang terancam dengan Ganjar? Mereka yang sekarang teriak-teriak mau dijegal. SBY paham ini, makanya dia mau turun gunung, bukan untuk melawan yang katanya mau menjegal. Jangan-jangan SBY lah yang mau menjegal. Nah, kalau sekarang Pak SBY nyoba gosip pemilu 2024, ada tanda-tanda tidak adil dan tidak jujur. Jangan-jangan dulunya dia sering begitu. Jangan-jangan Pak SBY sering tidak adil dan tidak jujur dalam pemilu. Jangan-jangan ini loh ya. Jadi kalau SBY mau menunjuk pihak-pihak yang katanya mau jegal AHY, maka ingat, 1 jari telunjuk mengarah ke lawan, tapi 4 jari telunjuk lainnya mengarah pada diri SBY dan Demokrat sendiri. Siapa yang bikin aturan main yang menyusahkan dan meninggikan syarat PT? Ya saat SBY dan Demokrat berkuasa. Kemudian dalam survei, AHY atau Anies juga bukan yang tertinggi. Kok kegeeran merasa ada yang mau jegal? Strategi SBY ini bisa dikatakan hampir mirip dengan gaya Ferdi Sambo. Playing victim, nangis-nangis, ternyata paling bertanggung jawab dalam kejadian pembunuhan Brigadir J. Demikian pula saat era SBY dan Demokrat berkuasa. Yang bertanggung jawab atas naiknya PT untuk pensyaratan capres dan cawapres. Tapi sekarang berlagak curhat dan mau melempar kesalahan pada pihak-pihak lain. Kan saya cuma mengutip perkataan Pak SBY yang dulu, kemudian SBY melontarkan pandangan yang menyesatkan publik dengan label kata konon dalam Pilpres 2024. Cuma ada 2 pasangan capres dan cawapres. Jika benar hanya ada 2 pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024, di mana masalahnya? Indonesia tanah air beta
pusaka abadi nan jaya.